Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan dengan tema bebas dari kebencian. Firman Tuhan terambil dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 31 dan 32 berbunyi demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang kita pikirkan pada saat ini adalah bebas dari kebencian. Berbicara tentang kebencian, apa itu kebencian Bapak Ibu Saudara-saudari? Dari beberapa literatur yang saya baca, saya coba menyimpulkan bahwa kebencian adalah ketidaksenangan, kejengkelan, dan sakit hati sebagai reaksi karena kita dihina atau kita disakiti, baik melalui kata-kata, tindakan, perlakuan, atau sikap yang kasar yang kita alami, ya, entah itu sungguh terjadi atas diri kita, atau mungkin hanya merupakan satu prasangka atau praduga atau sangkaan kita semata. Baik itu dilakukan sengaja atau tidak sengaja, sehingga hal itu membuat kita merasa tidak bahagia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam realitas kehidupan kita seringkali menjumpai ada banyak orang Kristen memelihara bahkan terbelenggu oleh kebencian di dalam kehidupannya, sehingga dia merasa tidak bahagia dengan hidup yang dia lalui. Ujaran kebencian marak terjadi di tengah-tengah kita dewasa ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahkan saya menyaksikan dalam realitas kehidupan ini, kebencian telah merusak relasi kita dengan diri kita sendiri. Kita menjadi sulit melihat kebaikan orang tatkala kebencian memenuhi hati kita. Tatkala kebencian memenuhi hati kita, kita tidak merasa aman dan nyaman di dalam segala situasi kondisi hidup yang kita alami. Kebencian juga telah merusak relasi kita dengan sesama. Kebencian merampas sukacita, mencuri damai sejahtera, bahkan menghancurkan sebuah persahabatan dan mencerai-beraikan banyak keluarga yang terpecah-pecah atau terpisah karena adanya kebencian di dalam hati mereka. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata kebencian juga bisa merusak relasi kita dengan Tuhan. Kebencian menjauhkan kita dari Tuhan. Pada saat kita merasa benci kepada Tuhan, kita tidak mau dekat dengan Dia. Bahkan Injil Matius pasal 5, 23-24 mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak bisa menghampiri hadirat Allah tatkala hati kita dipenuhi dengan kebencian. Dari hal-hal tersebut mengingatkan kepada kita bahwa kebencian adalah sesuatu yang begitu merusak kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya rindu bersama-sama di tahun yang baru ini, mari kita belajar bebas dari kebencian. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, minimal saya melihat ada 3 hal yang merupakan kunci supaya kita bebas dari kebencian. Yang pertama Bapak Ibu, buanglah kebencian dari hati dan kehidupan kita. Ayat 31 mengatakan semua yang dikatakan yang tidak baik itu hendaklah dibuang dari antara kamu, kata Paulus. Demikian juga dengan kebencian. Bapak Ibu, ada seorang mengatakan bahwa kebencian itu seperti musuh dalam selimut. Setiap hari dia hidup bersama dengan kita dan akrab dengan kita. Namun kebencian itu diam-diam ia akan menghancurkan kita dari dalam dan sangat berbahaya. Sehingga merusak relasi kita dengan diri kita, dengan sesama kita, bahkan dengan Allah. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau bebas dari kebencian, jangan beri kebencian tempat yang layak di dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita belajar tidak memberi tempat kepada kebencian dalam kehidupan kita. Yang kedua, penuhi hati kita dan kehidupan kita dengan kasih Kristus. Kasih Kristus yang menerima kita apa adanya, mengasihi kita apa adanya. Kita rindu biarlah kasih Kristus itu juga boleh memenuhi hati dan kehidupan kita. Sehingga kita dimampukan untuk mengasihi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Orang-orang yang telah melukai hati kita. Tapi tatkala hati dan kehidupan kita dipenuhi dengan kasih Kristus, kita dimampukan untuk mengasihi mereka. Salah satunya Bapak Ibu, jangan jadikan sesama kita sebagai saingan, ancaman, bahkan musuh di dalam kehidupan kita. Tapi jadikan mereka sebagai teman, dan biarlah kuasa Kristus, kasih Kristus memampukan kita untuk boleh mengasihi mereka kembali.
yang ketiga, yang terakhir, milikilah hati yang mengampuni. Artinya Bapak Ibu apa? Pada saat hati kita memiliki hati yang mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita, maka kita belajar mengucap syukur atas pengampunan Kristus yang kita sudah terima. Dan kita memohon kekuatannya untuk memampukan kita untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Tanpa batas, bukan sekali dua kali, tapi terus-menerus. Walaupun sulit, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bagaimana sebagai anak-anak-Mu, khususnya di tahun yang baru ini kami rindu boleh hidup berdamai dengan sesama kami dengan cara kami dibebaskan dari segala hal-hal yang menyakiti hati kami, hal-hal yang membuat kami benci kepada sesama kami. Oleh sebab itu Bapa, kami rindu penuhi hati kami dengan kasih-Mu dan mampukan kami boleh mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kami dan kembali mencintai mereka dengan kasih Kristus yang kami sudah terima. Sehingga hidup kami makin hari makin memuliakan Engkau dan kehadiran kami makin hari menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.